Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Cerita tentang polisi yang melakukan kejahatan, polisi yang menyalahgunakan jabatan, ini mungkin akan terus menghiasi ruang di media akhir-akhir ini. Kami terus mengikuti dan ada rasa penasaran juga tentang kasus pemerasan ataupun suap yang diadukan oleh pengacara dari AN, Agus Nugraha dan Bayu itu, yang mana awalnya itu adalah kasus ada beberapa kasus sebetulnya, dalam artian tindak kejahatan mereka itu memiliki senjata api, narkoba, lalu kemudian pembunuhan. Nah, dalam perkembangan kasus itu, sebagaimana kita tahu, ada kolaborasi, ada permainan, katakanlah begitu, antara pengacara yang pertama dari pengacara AN dan B itu, yang inisialnya itu EDH itu, ada permainan dengan AKBP Bintoro. Lalu kemudian tentu dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati dan metode-metode itu, cara-cara seperti apa yang akan mereka lakukan demi misalnya memperlambat kasus ini atau mungkin bahkan bisa menutup atau seperti apa, mereka udah sepakati. Nah, akan tetapi kan persoalan ini kemudian mencuat karena ternyata apa yang mungkin disepakati, apa yang mungkin dijanjikan itu ternyata tidak bisa terpenuhi. Nah, bagi saya, kalau memang mereka pernah membuat kesepakatan, apakah itu untuk memperlambat, apakah itu mungkin untuk mengaburkan persoalan ini, bagi saya polisi ini, AKBP Bintoro dan kawan-kawan ini termasuk polisi yang berani, dan mungkin juga termasuk polisi yang sudah berpengalaman. Ya, tentu kan orang tidak ujuk-ujuk juga berani melakukan katakanlah penyalahgunaan kewenangannya. Tentu orang-orang harus, artinya sudah biasa melakukan, maka dia berani karena dia sudah mengerti cara-caranya. Nah, kemudian setelah mungkin mereka bernegosiasi dengan jumlah uang dan seterusnya itu, akhirnya disepakatilah, diberikanlah sejumlah uang. Meskipun sampai saat ini kami sendiri belum mendapatkan juga kepastian itu, karena kalau kami mengikuti dari pemberitaan, misalnya dari versi IPW mengatakan bahwa kerugiannya sesuai dengan gugatan itu 5 miliar. Dan juga yang dikonfirmasi oleh IPW melalui pejabat tinggi yang ada di Polri, di Polda Metro Jaya itu, ya kerugiannya itu 5 miliar. Akan tetapi dari konferensi pers dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pengacara PM itu, kerugian dari kliennya katanya 17,1 miliar. Nah, belum lagi adanya pengakuan dari si pelaku sendiri, itu hanya ratusan juta seperti itu. Jadi itu masih simpang siur. Tapi bagi kami sekarang yang ingin menjadi fokus kami adalah AKBP Bintoro ini menurut kami terlalu sesumbar juga. Karena kami mengikuti di awal-awal ketika kasus ini mencuat, tidak lama setelah itu, kami lupa hitungan hari, 1-2 hari, AKBP Bintoro ini memberikan konferensi pers. Jadi kami merasa orang ini ya mungkin sudah terbiasa mungkin. Jadi tidak ada rasa takut lagi. Dia konferensi pers dengan berani mengatakan bahwa dia tidak ada menerima uang itu. Bahkan dia katakan silahkan dicek rekeningnya, rekening korannya, silahkan. Dia dengan berani membukakan itu gitu. Nah, tapi bagi kami sendiri, kami merasa tidak mungkin juga seseorang berani menggugat sampai ke pengadilan itu kalau paling tidak punya bukti-bukti minimal ya.
Jadi kemudian sekarang ternyata sudah mulai berkembang bahwa bukan hanya AKBP Bintoro yang terlibat di dalamnya, bahkan ada AKBP Gugu Galesung yang kalau tidak salah merupakan Kasubdit, dan ada beberapa polisi yang lain. Jadi bagi kami, mereka-mereka ini, kami berdasarkan pengalaman kami di dalam menjalani satu perkara, kami melihat bahwa tidak ujuk-ujuk, tidak dengan tiba-tiba seseorang berani melakukan kesalahan, seseorang berani menyalahgunakan kekuasaannya. Percayalah, itu tidak tiba-tiba. Biasanya itu dilakukan karena sudah terbiasa. Jadi sudah terbiasa, sudah tahu cara-cara bagaimana mengamankan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan ini, tahu cara mengamankan, tahu cara mengelak gitu ya, menghilangkan jejak-jejak, pasti itu sudah terbiasa. Jadi dengan mereka sudah terbiasa melakukan itu, ya tentu ketagihan, kecanduan, seperti itu. Itu bukan rahasia umum kalau kita datang ke kepolisian, ketika misalnya klien kita diperiksa, yang kadang-kadang tidak seharusnya ditahan, ya mereka buat gelagat-gelagat atau indikasi-indikasi bahwa orang ini akan ditahan. Terus terang, saya pernah menangani satu perkara ini sudah cukup lama, kurang lebih sudah 20 tahun. Saya ingat tahun 2003 perkara ini saya pegang. Nah, memang perkara yang kami pegang ini adalah pengusaha, salah satu pengusaha besar lah di kota Medan. Lalu kemudian diperiksa, disidik, dan setelah jalan penyidikan itu, kemudian seperti sudah bisa kami baca, indikasi-indikasi akan dilakukan penahanan. Padahal usia dari klien kami ini waktu itu sudah 65 tahun. Artinya dari sisi usia, secara stamina, ketahanan fisik dia itu sebetulnya sudah tidak mampu untuk hidup di dalam ruang tahanan. Dan kebetulan juga kondisinya memang waktu itu tidak sehat. Tetapi apa yang terjadi? Cara-cara seperti itu dipergunakan supaya kita melakukan transaksi dengan pihak kepolisian. Nah, itu yang kami maksud, bahwa berarti polisi itu sudah tahu dia bagaimana caranya, bagaimana menggiring seseorang itu supaya ditahan walaupun tidak ditahan. Jadi cara-cara ini selalu dipergunakan, atau peluang-peluang ini selalu dipergunakan untuk kemudian itu menghasilkan uang. Ya kan? Jadi itulah yang kami maksud dengan mereka tidak secara mendadak melakukan ini, tetapi biasanya karena sudah berpengalaman. Namun tentu kita harus menghormati proses yang sedang dikerjakan oleh internal dari kepolisian, yaitu Bid Propam, bidang Propam, yang kami mendengar pemberitaan bahwa dalam beberapa hari lagi akan diadakan persidangan. Nah, hanya memang menurut kami, kalau sudah seperti ini melakukan kesalahan, ya sebaiknya memang diberhentikan, agar tujuannya adalah agar anggota kepolisian yang lain, yang tentu masih ada yang baik ya, tentu masih ada yang bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, agar itu juga merasa mendapat tempat, artinya mempunyai makna. Orang melakukan kebaikan, orang bekerja, atau orang mempunyai integritas itu jadi punya makna. Karena kalau tidak, celakanya adalah orang yang punya integritas
akan mengikuti orang yang tidak punya integritas karena dia merasa begini, sama saja. Bahkan kalau isu yang kita dengar terakhir ini, uang yang diperas, katakanlah seperti itu, uang dalam tanda kutip yang diterima oleh AKBP Bintoro ini, tujuannya adalah untuk dipakai supaya dia mendapatkan jenderal. Bayangkan. Nah ini kalau ditelusuri nanti lebih lanjut lagi, ya berarti bagaimana sih pembinaan dan jenjang karir di kepolisian? Berarti juga dia akan mempergunakan uang ini kepada atasannya untuk mengambil agar pecah bintang. Kan jadi runyam. Jadi bagaimana polisi harus berbenah? Ya dari kasus-kasus inilah polisi berbenah. Mulailah sekarang jangan berlindung di balik maksud kami jangan berlindung di balik perbuatan yang belum ketahuan. Maksudnya jangan teruskan meskipun belum ketahuan. Begitu. Jadi cara-cara yang tidak benar itu jangan diteruskan lagi. Sekalipun mungkin sampai saat ini kalian ada yang belum ketahuan gitu. Jadi supaya ada maknanya orang yang punya integritas di kepolisian itu. Supaya tidak hambar rasanya dia berjuang untuk mempertahankan integritas mereka. Itu yang kami minta, agar setiap anggota kepolisian yang memang sudah merusak citranya sendiri, citra institusinya dan citra pribadi dia sendiri, kami pikir sebaiknya diberhentikan. Masih banyak orang yang akan mengisi posisi itu. Tentu diharapkan juga dengan pemeriksaan atau diharapkan juga dengan tahapan-tahapan yang betul-betul bersih untuk mendudukkan anggota kepolisian lainnya di dalam jabatannya. Itu saja dari kami. Terima kasih.